Nah, Oh, nah, kasih ke Bapak baik. kan? Nah, yuk Apa kita yang mute dulu dikasih? ya. Bu Nur Hayati kita mute dulu. Iya, kita mute dulu. Nah, baik. Saya mau screen share dulu. Baik, Bapak Ibu bisa lihat di layar saya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi ada Pak Syafrizal yang mengatakan, Coach, ini banyak kan kami ditolak, Coach, gitu ya. Sudah datang jauh-jauh, sudah capek-capek, ya, sudah buat janji, tapi kemudian ditolak. Alasannya macam-macam. Yang kucingnya lagi melahirkan, yang ponaannya lagi apa, begitu ya. Yang tetangga sebelah, saudara sebelah kanan belok agak tonjakan kemana itu lagi mantenan, gitu ya. Ada aja alasannya. Yang intinya adalah penolakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mau ambil sebuah kisah. Ya, kisah seorang eh, apa tuh namanya? Tukang minta-minta itu apa ya? Pengemis. Ya, pengemis. Berdasarkan data Bapak Ibu, pengemis itu punya penghasilan 15 juta sehari. Ya, kita coba cari yuk di internet yuk. Berapa penghasilan rata-rata seorang pengemis? Betul nggak sih Coach Didi bilang itu 15 juta sampai seharinya? Ya. Nah, tertangkap ya penghasilan seorang pengemis. Pengemis. Bikin kaget. Tuh, tangkap Satpol PP. Segini penghasilan seorang pengemis. Coba kita lihat ya. Oke, itu dia ya. Nah, mana ya? Oke. Duh, informasi yang didapat ya, dalam sehari seorang pengemis itu bisa mengumpulkan uang 300 sampai 800 ribu dalam sehari. Luar biasa nggak? Itu pengemis. Ya. Nah, andaikan dia ngumpulkan 1 juta sehari, ya, maka sudah 30 juta penghasilan dia sebulan. Itu seorang pengemis. Pertanyaan saya adalah, kenapa kok pengemisnya tidak ganti profesi? Kok tidak ganti baju yang lebih rapi? Kok tidak dandanan yang lebih wangi? Kenapa? Karena dia memanfaatkan pola ini. Setiap ada penolakan, ya, penolakan, pasti akan ada yang terima. Pasti akan ada yang memberi atau menerima, ya, memberi. Gitu. Nah, kalau pengemis, ya dia minta, dia ulurkan tangannya di pinggir jalan itu di lampu merah. Banyakan yang ngasih atau banyakan yang nggak ngasih? Sebenarnya banyakan yang tidak ngasih, Bapak Ibu. Tapi setiap dalam satu hari ada berapa lampu merah yang bergonta-ganti. Lampu merah itu katakanlah mungkin hitungannya 15 detik atau 20 detik. Maka setiap 20 detik akan muncul mobil baru lagi. Setiap 20 detik akan muncul mobil baru lagi. Dia tinggal mengadahkan tangan atau berwajah melas, ya, atau ngencreng-ngencreng, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 20 detik ada berapa mobil? Katakan mungkin yang nongkrong di lampu, yang di mobil dan motor yang ada di situ mungkin 50 mobil. 50 kendaraan lah. Kendaraan. Setiap 20 detik. Oke. Atau setiap 1 menit. Ya, ya, supaya gampangnya ya. Setiap 1 menit. 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam ada 60 menit. Dikali 50 kendaraan. Kendaraan. Oke? Nah, kita hitung yuk kalkulasinya seorang pengemis, Bapak Ibu. Ya, kita hitung kalkulasinya. 1 jam ada 60 sorry, 60 menit
dikalikan 50 kendaraan, ada 3.000 kendaraan per jam. Kalau 3.000 kendaraan per jam, dia kerja sehari itu, dia nongkrongin lampu merah itu, ya 8 jam, kayak orang kerja, gitu ya. Maka ada 24.000 kendaraan yang lalu lalang, yang berhenti di lampu merah itu. Kalau yang ngasih cuman 10%-nya saja, 10% itu kecil banget, ya. Maka ada 2.400 orang yang ngasih ke dia uang. Kalau yang ngasih ke dia uang itu cuma 2.000 perak, ya, maka dia punya uang 4.800.000 satu hari. Itu matematikanya pengemis. Makanya dia tetap konsisten. Makanya dia tetap mengeluarkan tangannya. Makanya dinas sosial mau membantu bagaimanapun itu nggak akan bisa beres. Kenapa? Karena penghasilannya besar. Jadi seorang pengemis itu penghasilannya besar. Iya, ya. Kita lihat berita. Yuk. Nah, kita lihat berita. Kenapa? Karena saya pernah membaca ini. Ya. Coba kita lihat yuk, kita lihat berita yuk. Tuh, 5 pengemis terkaya di RI. Nih, pengemis tajir di Pati ini kantongi 1 juta rupiah setiap hari. Betul nggak? Itu. Ya. Pati itu kotanya lebih kecil daripada Pekanbaru. Ya. Apa bisa dibayangkan kalau di Pekanbaru? Ya, atau di daerah-daerah yang kota besar begitu ya. Itu bisa jutaan yang mereka dapat. Apa yang ingin saya katakan? Saya ingin menyampaikan bahwa Pak, penolakan itu tidak bisa dihindari. Ya, penolakan itu nggak bisa kita hindari. Yang perlu kita fokuskan adalah siapa yang mau. Jadi ilmunya adalah Bapak Ibu, perbanyak penolakan. Perbanyak penolakan. Kalau banyak yang nolak, nah sebentar lagi akan ada yang mau nih, ada yang ngasih nih. Coba hitungannya tadi, ya. Ketika dikalkulasi seorang pengemis tadi, ada 2.400 mobil setiap 8 jam. Dikali dengan 2.000 rupiah, penghasilan dia 4.800.000. Maka pertanyaan saya, ada berapa warga rohil di sekitar Bapak Ibu? Nah, ya, ada berapa warga di sekitar Bapak Ibu? Kita katakan kita ke tempat Pak RT atau Pak RW, Pak, di sini kakaknya ada berapa sih? Gitu ya. Rata-rata ada berapa, Bapak Ibu? Ada Pak Nuryati, ada Bapak atau Ibu ini, Bu Nuryati ya? Atau ini gambarnya Bapak? Ada Ibu Ama, ada Pak Agus Pratiwi, ada Ibu. Yuk, Bu Ferry, ada berapa kakak di sekitaran Ibu? Pak Syafrizal, ada berapa kakak, Pak, di sekitaran Bapak? Ya, dinyalakan dulu mic-nya, Pak. Kalau mau bicara, kita nyalakan mic-nya. Bapak Ibu, silakan nyalakan mic-nya. Nanti kalau sudah oke, kita mute lagi mic-nya. Ya, supaya suaranya nggak berantakan. Ya, tidak bertabrakan. Silakan Pak Syafrizal. Ada berapa kakak, Pak, di sekitaran Bapak? Halo, Iya, halo Pak Syafrizal. udah denger ya? Hmm. Kalau di khusus komplek Pak ya sekitar 100 kakak. Wah, 100 kakak. Cuma Itu kalau baru itu sekitaran komplek. Kalau satu ke kecamatan, wah ribuan Pak. ribuan. Ribuan. Nah, masalahnya selama ini kita baru ngetok 1 2 orang, baru hubungin 1 2 orang ditolak, mental kita udah langsung ciut. Betul atau betul? Bener. Nah, ya. Padahal coba kita lihat pengemis tadi. Pengemis itu ditolak 10 20 100 200 orang, dia nggak ciut mentalnya. Tetap aja dia ngeluarin tangannya. Betul atau enggak? Iya kan? Iya Iya, betul. Nggak pernah dia ciut. Tetap aja mau diusir, mau kita nggak buka kaca mobil, mau kita nggak perhatian, dia tetap aja keliling. Betul nggak? betul betul. Maka rumusnya adalah konsisten. Ya, rumusnya apa?
konsisten. Buka aja lapak terus, iklan aja terus, nyebar brosur aja terus, telepon aja terus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan berarti mereka menolak, bukan berarti itu tidak mau. Ya. Jadi mereka yang menolak itu hanya belum terketuk saja hatinya. Ketika kita konsisten, ketika kita jalani terus, nanti mereka akan tergerak hatinya. Ya, tadi Bapak cerita ada 100 kakak. Ya, satu kecamatan, coba kita mute dulu yuk. Pak Syafrizal, kita mute dulu. Boleh? 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 Ya, kita mute mic-nya. Iya, kita mute dulu ya, supaya enak ya dengerinnya ya, supaya nggak masuk suara-suara yang lain. Gitu. Pak Syafrizal, kalau Pak Syafrizal punya database ada 1.000 kakak di sekitaran Bapak, ya, terus kita bisa menghubungi mereka. Dari 1.000 ini, masa iya nggak ada yang menjawab mungkin 100 orang, yang menjawab balasan dari chat kita, ya, atau telepon dari kita. Nah, ini hanya masalah persentase aja. Kadang-kadang belum sampai ke 1.000, baru 2 orang mental kita udah down. Nah, jadi bagi seorang sales, yang terpenting adalah mental. Mental tidak gampang menyerah. Mental untuk kuat, terus kita melakukan sales, terus kita eh, menawarkan ini gitu, Jabal Tour, ya. Kenapa saya katakan ini bisnis dunia akhirat? Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mengajak mereka beramal soleh, ya. Bapak Ibu mengajak mereka untuk beramal soleh dengan amalan yang luar biasa, menghapuskan dosa, ya, kemudian meninggikan derajat, tempat di mana doa dikabulkan, tempat di mana mereka bermunajat itu pasti Allah akan kabulkan. Kita mengajak mereka ke sana loh. Sehingga ketika mereka beribadah, kita juga dapat pahalanya. Adapun bonus yang kita dapat dari menjualkan paket ini, itu hanya ya sebagian kecil aja. Bonusnya nggak seberapa sebenarnya. Dibandingkan dengan penawaran kita kepada mereka. Ya, ketika mereka berangkat, Masya Allah, Bapak Ibu di rumah, ya, tapi pahalanya ngalir terus. Nah, itu ketika kita sama pengemis tadi. Ya, jangan kalah sama pengemis yang setiap ada mobil, setiap ada motor, dia kenceng-kenceng-kenceng. Nah, ya, iya. Nah, terus coach, gimana cara memupuk mental juara ini? Ya, gimana caranya supaya saya terus termotivasi, coach? Gimana caranya supaya eh, saya tidak gampang down. Karena kalau sudah down, saya nanti ketika ketemu dengan calon prospek gitu ya, aduh pikiran ini menyerang, aduh bisa nggak ya? Aduh nanti dia nolak lagi. Aduh ini kayaknya nggak memungkinkan. Aduh rumahnya aja kecil. Gimana dia mau umroh? Aduh ini kayaknya nolak deh. Nah, pikiran-pikiran yang merusak itu yang kemudian akhirnya eh, memancar dari energi dari tubuh kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, tubuh kita itu punya energi, ya, energi yang memancar keluar, ya. Nah, namanya hukum tarik menarik. Ada yang pernah dengar hukum tarik menarik? Tarik menarik. Nah, nih saya sebut ya, hukum tarik menarik. Bapak Ibu pernah nggak ngerasain kalau lagi kesel, lagi bad mood, semuanya tuh berantakan? Ya, padahal nggak disetting, ya, tiba-tiba anak kita berulah, tiba-tiba kita jadi eh, ya urusan kita diperlambat, apa, tiba-tiba kendaraan kita mogok, tiba-tiba semuanya jadi berantakan ketika pikiran kita kusut, ketika kita berpikir nggak mungkin, kayaknya enggak lah, dan bener enggak. Tapi ketika kita berpikir bisa, nah, kita berpikir masuk nih, insya Allah nih.
Saya jalanin aja. Kata Coach Didi, jangan kalah sama pengemis. Pengemis itu dimanapun ketemu orang, dia ulurkan tangan. Sama. Kita dimanapun ketemu orang, tawarkan Jabal Tur. Dimanapun ketemu orang, tawarkan Jabal Tur. Dia minat, dia nggak minat, atau dia target kita atau tidak target kita, yang jelas apa? Yang jelas kita sudah beramal soleh. Yang jelas kita sudah mengajak dia untuk kebaikan. Nah, kalau kita berpikir bisa, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan bukakan caranya. Ya. Nah, masalahnya ini mengontrol pikiran ini yang sulit. Ya, betul atau betul? Yo, siapa nih yang mau curhat? Mungkin mau mau sharing. Gimana cara mengontrol pikiran? Ya, yang tetap positif. Ya, sementara ketika ketemu dengan calon-calon prospek yang negatif, yang bilang, aduh, saya sih ada niat, cuman gimana ya, duitnya nggak ada, gitu. Itu kan sebenarnya bukan dia nggak ada niat, niatnya belum kuat. Dia nggak menganggap itu penting. Coba seandainya ada keluarganya yang sakit dan harus operasi, harus keluar uang 50 juta. Kira-kira dia akan keluarkan duit nggak? Dia akan keluarkan duit. Cuman kenapa? Hanya umroh yang harganya 28 juta, hanya harganya 30 juta, berat dia keluarkan duit. Karena dia tidak menganggap penting. Dan kedua, kita tidak menganggap bahwa kita bisa. Gitu. Ya, kita nggak positive thinking, sehingga vibes-nya, vibrasinya, ya, vibrasinya juga mengena ke mereka. Ya, kitanya negatif, ketemu dengan orang negatif, ya sudah, hasilnya negatif, gitu. Oke, ada yang mau sharing sore hari ini? Silahkan, Bu Asniati. Ya, silahkan Bu, gimana Bu? Iya, Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan tadi, terutama ini ya Ustadz, mungkin kendala saya Hmm, lebih kepada kapasitas diri saya. Saya butuh banyak oke. belajar, kemudian kultur maupun tentang ilmu agama, karena notabene di lingkungan kita ini kan banyak juga terapel-terapel yang leader-leadernya itu ustadz. Jadi Oh, ilmu agama mereka itu lebih tinggi, beliau bisa menjelaskan masuk ke ayat ini gitu. Sementara mm-mm. saya masih tapi kalau untuk masalah pikir, insya Allah Sorry, suaranya agak menjauh tadi, Ibu. Gimana, Ibu? kalau masalah pikiran yang Ustadz bilang tadi, insya Allah saya sudah belajar untuk itu. Intinya Iya, kalau Masya Allah, Masya Allah. hasilnya. Kita Makanya mute. lebih baik Hmm. kita gagal, berarti kita sudah berusaha daripada diam tidak sama sekali. Mantap, Mungkin saya kalau mantap. cerita masalah Jabal Tur itu lebih kepada komunitas saya, dimanapun saya duduk, biasanya saya cerita. Saya nggak peduli mereka terima atau enggak, intinya saya cerita. Kalau mereka, Mantap. alhamdulillah, berarti itu mereka sudah diketuk pintu hatinya oleh Allah. Jadi mungkin itu aja. Kemudian keterbatasan waktu, Coach, karena saya juga ada Hmm. komunitas yang memang setiap hari itu udah ada jadwal-jadwal yang harus saya penuhi. Jadi untuk ke masyarakat itu mungkin waktunya agak kurang. Mungkin itu dari Oke, 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 oke. Baik, 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 baik. Nah, ini ya permasalahannya ya. Coach, saya udah setting pikiran saya tadi sudah positif gitu ya Ibu ya. Nah, saya nyampaikan ke siapa aja, nggak pandang bulu, mau dia terima, mau dia nggak terima, saya udah sampaikan. Tapi Coach gitu ya, eh, saya terkendala waktu gitu ya. Saya mungkin sambil kerja gitu ya Ibu ya. Iya betul. Iya, nah jadi Ibu hari ini kita sudah dibantu banget dengan yang namanya teknologi. Teknologi. Nah, dengan teknologi ini waktu 24 jam itu terasa sebenarnya lebih maksimal. Ya, kalau kita mau memaksimalkan waktu itu. Banyak orang bilang, Coach, 24 jam itu nggak terasa, habis begitu aja. Kenapa? Karena kita sia-siakan dengan main game, kita sia-siakan dengan ngobrol, kita sia-siakan dengan nonton YouTube.
dulu. Ya. Assalamualaikum. Titik. Assalamualaikum Bu Nur, gimana kabarnya? Assalamualaikum Bu Hidayah, gimana kabarnya? Assalamualaikum Bu Ati, gimana kabarnya? Itu aja dulu. Insya Allah mereka balas, betul nggak? Iya, betul. Iya kan? Kira-kira bisa nggak Bu? Sehari itu nge-WA ke 10 orang. Bisa, Coach. Insya Allah Bisa, bisa. bisa. Kalau udah 10 orang, terus dia jawab, kira-kira kita akan jawab apa, Ibu? Pasti nanti ya akhirnya kita akan nyerempet-nyerempet sedikit tentang umroh. Betul, betul sekali. Betul sekali. Nah, Ibu bayangkan, kalau 10 orang sehari dikalikan 30 hari, maka ada 300 orang, betul nggak? Betul. Maka 300 orang ini insya Allah mencari 50 orang aja nggak sulit sebenarnya. Kalau kita konsisten. Makanya, oh maaf ya, saya mute lagi ya. Ada suara motor, ada suara yang lain-lain. Ya, kita mute lagi ya, Bapak Ibu. Maaf ya. Nah, nanti yang komunikasi aja yang nyalakan mic-nya insya Allah ya. Baik. Faktor dari angka ini. Ada 300 orang. Ya, 300 orang saya sampaikan ke Bu Selvi, siapa yang rutin menghubungin orang dalam satu hari, ya, ada 10 untuk kita arahkan, kita nyerempet-nyerempet membahas travel. Nah, maka itu dikasih hadiah. Meskipun belum closing. Karena kuncinya adalah konsistensi tadi. Ya, kuncinya adalah konsisten. Dengan setiap hari 10 orang aja sehari, ya kita WA, tapi bukan cuma sekedar WA sapa, tapi memang kita ceritakan gimana Masya Allahnya umroh itu. Ya, bagaimana kan ayat-ayat tentang umroh itu aja. Sebenarnya kalau kita ngomongnya yang bisa menjelaskan tentang travel umroh mereka, mungkin saingannya kita, tapi belum tentu mereka konsisten. Belum tentu. Nah, orang pintar itu kalah dengan orang tekun. Insya Allah, Allah yang akan berikan, Allah akan mudahkan jalannya. Manjadda wajad, gitu. Ya. Bu Selfie, sediakan tabel checklistnya, dibagikan kertasnya ke Bapak Ibu semuanya, diceklis setiap hari. Ya, hari ini sudah berapa orang yang saya WA, hari ini sudah berapa orang yang saya hubungin, telepon, yang saya visit ke rumahnya. Ya, nah coba Bu Asniati, tadi Bu Asniati sudah berapa dalam sehari yang dihubungin atau yang konsisten tekun? Kalau saya Coach biasanya lebih seringnya karena ada komunitas, saya biasanya kalau lagi turun gitu kan langsung bertemu dengan orangnya gitu. Kalau ada komunitas, Masya Allah luar biasa. Kalau nggak ada komunitas, kalau pas lagi Nah, adem ayem aja, setiap hari sih ada Coach. oh mantap. Nah itu Man- tadi, alhamdulillah kalau memang mereka tertarik, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya berarti bukan kita harus putus asa, enggak. Berarti Iya, mereka belum mendapat ini aja kali ya, pola pikirnya belum terbuka bahwa itu coba. Iya, kita hitung Bu Asniati. Ya, sehari ada berapa komunitas yang Ibu datangin? Satu hari. satu, tetapi itu kan mitranya banyak Coach. Jadi Ada berapa orang? hari itu kadang ada sampai 20-30 orang. Wis, Masya Allah. Satu hari ada 20 sampai 30 orang. Ibu Iya. minta nomor WA mereka nggak?
rata-rata kalau mitra saya, Pak, saya punya nomor WA-nya, saya juga punya grup. Jadi saya sering kadang share di grup pribadi saya itu. Jadi mereka udah baca sih sebenarnya. Cuma kadang ada yang respon, ada yang tidak. Nah, ini menariknya nih, Bu. Ya, bayangkan dalam sehari Ibu punya komunitas, Ibu datang ke 20 sampai 30 orang. Bayangkan ketika Ibu datang 20 hari aja, 20 hari. Maka Ibu datangin, yang Ibu ajak mereka cerita tentang Jabal Tur, betul? Coba dinyalakan mic-nya Ibu, tolong. Betul. Cuma Betul ya? Hmm? Cuma mungkin apanya nih? Ada kendala apa lagi? Aduh, suaranya nggak ketangkap ya sama saya ya. maaf ada yang nelpon. Oh Eh, iya, mungkin siap. Mungkin ada juga kendalanya gini, komunitas kita juga menyiapkan satu program untuk ibadah umroh ini yang notabene itu diarahkan ke PT KK Indonesia, yang artinya PT KK itu menunjuk satu travel yang berbeda gitu. Jadi saya nggak bisa bebas untuk merekrut mereka ikut bersama saya gitu, karena ada pantauan Nggak dari apa-apa. Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, namanya kompetitor. Nah, ini kan bagus ya buat kita semakin semangat. Jangan karena kita merasa ada kompetitor itu kemudian mengambil apa? Mengambil jatahnya kita gitu ya, mengambil rezekinya kita. Insya Allah enggak ya. Nah, kalau ibu dapat nomor WA-nya mereka, ya, ibu bisa blast setiap hari itu dengan kata-kata motivasi. Jadi begini, Bu, rumusnya jualan itu adalah sharing, sharing, selling. Ini dia rumusnya. Sharing, sharing, selling. Jadi kita sharing dulu, selling kemudian. Apa yang di-sharing? Adalah aplikasi Pinterest. Ya, download aplikasi Pinterest. Ini dia, aplikasinya namanya Pinterest. Ya, ada aplikasi Pinterest. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu ketik travel haji umroh. Nah, ya, klik di situ ada logo apa itu namanya? eh Logo search ya, haji atau umroh. Umroh. Nah, maka akan muncul konten-konten seperti ini. Doa agar umroh. Nah, coba kita dengar ya. Tuh. Doa agar bisa ke tanah suci setiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam warzuq. Nah, itu saya nggak tahu ini apakah sesuai dengan sunnah doanya atau tidak, tapi nanti kita bisa cari yang sesuai dengan sunnah gitu ya. Nah, ada banyak sekali konten-konten yang ada di sini ya. Tips agar tidak tersesat saat pertama kali umroh. Nah, nih, kita bisa ambil nih tips agar tidak tersesat ya. Maaf, saya mute dulu ya. Tuh, catat nama hotelnya, harus sediakan siapa yang jadi petugas penyelenggara umroh, ya. Yang ketiga, kenakan tanda pengenal yang disediakan. 4, mencoba tetap tenang untuk tidak panik, ya. 5 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maksud saya apa? Kenapa kok kita harus download aplikasi Pinterest atau kita download eh, apa dari Instagram ya, dari Instagram Bapak Ibu download Instagram. Nah, Instagram ya. Nah, kita ketik umroh. Umroh. Nah, ini ada banyak sekali akun-akun yang memberikan konten-konten yang bermanfaat Bapak Ibu. Yang mana konten itu bisa kita ambil, bisa kita download. Nah, contohnya ini. Ya, kita bisa download, kita bisa contohnya saya ambil ini umroh ya, milahtour.id.
Saya foto, ya, saya ambil begini. Tapi terlebih dahulu kita izin dulu ya dengan yang punya akunnya ya. Pak, saya boleh izin save gitu. Ya insya Allah diizinkan, insya Allah. Tuh, saya ambil. Ini udah jadi udah aman nih, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini kemudian saya share ke database yang tadi yang Ibu siapa? Asniati tadi punya. Ibu share ke kawan-kawannya. Ya. Kapan coach? Ya, setiap hari kita share ya lewat WA tadi. Ya, share ini namanya Rukun Yamani, ini kiswah. Nah, ini contoh konten yang bisa kita ambil. Ya, ada lagi konten yang lain lagi. Contohnya, nah, Masya Allah ini ya. بك رحمة للناس. Nah, ini bisa di-download videonya. Nanti gimana cara download videonya itu? Ada banyak cara mendownload video dari Instagram. Nah, ya. Kemudian ada banyak lagi konten-konten bermanfaat. Nah, saran saya dari pihak Jabal Tour juga menyediakan konten-konten ya. Nah, Bu Silvi bisa sediakan konten-konten bermanfaat yang di-share ke grup setiap hari. Konten-konten yang berisikan sharing aja. Sharing. Jangan ada jualannya. Sharing. Sharing apa? Tentang hadis-hadis seputar umroh, ya, hadis-hadis keutamaan umroh, ya, atau enggak mesti juga hadis tentang keutamaan umroh, tapi tentang hal-hal yang bersifat dengan sunnah, ya, sunnah bagaimana di rumah tangga, sunnah bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjalankan bagaimana sholat, tata cara sholat yang baik, begitu ya. Intinya sharing. Baru kemudian atau paket umroh yang kita sediakan. Nah, bayangkan mereka sudah kita visit, kita ketemu, kita sharing, dan di WA kita blast juga. Ya, insya Allah nih Bapak Ibu, ini powerful banget. Ini powerful banget. Ya, dari 400 atau 600 orang, Masya Allah. Bukan nggak mungkin 50 orang itu berangkat dari kita, insya Allah, Bapak Ibu. Ya, nah yang penting apa? Konsisten tadi. Ya, maka PR buat Jabal Tour sendiri, buat Bu Selfie, PR adalah menyediakan konten bermanfaat untuk di-share ke kawan-kawan. Kawan-kawan share lagi ke teman-temannya, gitu. Ya, saling share. Nah, ingat formulanya tadi, sharing, sharing, selling. Berarti 2 kali sharing, 1 kali selling. Ya, jangan pernah hanya sekedar pasang atau kirim poster umroh. Nanti orang bosen, ya. Nanti orang jenuh, ya. Tapi PR-nya adalah menyediakan konten yang bermanfaat. Nah, jadi Bapak Ibu nggak payah lagi untuk mencari konten-konten dari Pinterest, ya, nggak payah lagi nyari konten-konten dari mana? Dari Instagram dan semisalnya. Sudah disediakan oleh Jabal Tour, ya. Yang kedua, Bapak Ibu rutin blast ya ke database-nya, ke database, ya, share ke mereka. Ya, rutin share aja. Cara share-nya gimana, Coach? Ini tadi. Yang pertama, Assalamualaikum, ya, WA sapa, Assalamualaikum, ya, sapa, Assalamualaikum Bu Nur, Assalamualaikum Pak Ali, Assalamualaikum Pak Budi, gitu ya. Kemudian apa? Kemudian kirim ya hadis tadi. Dan kirim doa, Bapak Ibu. Saya doakan Pak Budi hari ini lancar rezekinya, mudah jalannya, ya, berkah anak keturunannya, hartanya. Nah, terus dikirim sharing materinya tadi. Kira-kira mereka seneng atau enggak? Mesti seneng, Bapak Ibu. Mesti seneng.
Masih senang. Nah, bayangkan Bapak Ibu punya database 400 sampai 600 orang gitu. Dan itu akan bertambah terus, ya. Nah, jadi sampai di sini jelas ya bahwa kesimpulannya ada beberapa hal yang penting untuk kita rawat. Yang pertama adalah energi. Energi kita harus energi yang selalu positif, ya. Jangan menyerah, jangan terganggu dengan hal-hal yang negatif. Maaf, kita mute dulu. Oke, oke. Mute. Ini tadi suara siapa ya? Ada bocor masuk ya. Oke, ada suara anak kecil. Tadi yang nangis anaknya. Iya, di mute dulu ya. Iya, oke, ada Pak Sumardi tadi ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Pak Sumardi di sana aman-aman, lancar jaya, mantap jiwa, situasinya aman terkendali ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya tadi Bapak Ibu adalah hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik eh, itu yang akan menarik situasi yang kita pikirkan tadi. Ketika kita berpikir bisa, maka situasi itu akan Allah mudahkan. Karena maaf, Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya merasa, ya Allah ini susah, ya ini kayaknya kecil lah kemungkinannya. Maka akan kecil juga kemungkinannya. Maka kita akan lemes juga. Maka kita juga akan ya nggak semangat, ya ogah-ogahan, satu dua kali ditolak, udah ya kita jiper, ya kita mundur. Nah, yang kedua adalah the power of number. The power of apa? Number. Semakin banyak, ingat yang saya hitung-hitungan seorang pengemis tadi, ya, semakin banyak yang kita visit, semakin besar potensinya. Dan ingat, hari ini kita dibantu oleh teknologi, oleh WhatsApp, ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, ketika Bapak Ibu sambil kerja, buka WhatsApp, kirim materi sharing-sharing tadi ke teman-teman kita, ke database kita, dan doakan mereka. Nah, insya Allah ya ini metodenya akan luar biasa closing tadinya. Ya, saya mute dulu ya. Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Yuk kita buka pertanyaan lagi. Kita buka forum diskusi yuk. Nah, kali ini boleh nyalakan mic-nya nih, ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, yuk. Ada Bu Nuryanti, ya. Ada Ibu Frensi, ada Pak Frensi dan Ibu Mira kayaknya itu ya. Ada Bapak Ahmad, ada Pak Agus, ada Ustadz Gohan. Masya Allah Ustadz. Apa kabar Ustadz? Masya Allah. Semoga sehat selalu ya Ustadz. Nah, yuk nyalakan mic-nya Bapak Ibu semuanya. Jabal Tur bersama menuju Baitullah. Amin. Ya Ustadz Muhammad Zuhdi, Pak Muhammad Zuhdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf tadi coach, tadi ada yang masuk Islam, jadi telat gabung coach. Oh, Ada yang alhamdulillah, masya Allah ada yang baru bergabung ya. tugas umat. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya Ustadz, masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah ya Ustadz ya. Masya Allah, masya Allah. Baik, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ada Bapak Frensi dan Ibu Mira. Ada kendala apa lagi nih yang dirasakan? Kendalanya apa? Ayo, tadi menyimak nggak? Apa aja poin-poinnya? Sambil masak. Sambil masak, Masya Allah. Iya, ayo, Ibu Ayo, dalam tanya. sehari berapa kali Ibu visit Coach, banyak ketemu jemaah dengan? ini coach. Bang Prensi Oh, sama Kak Mira ini. wah, Potensi ini Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Apa Nah, saya kena di sini ada usaha jadi sambil pelanggan datang juga ditawarin dan cicil-cicil. Masya Allah, Masya Allah. Iya, 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 iya. Nah, gimana? Usahanya apa, Ibu? Counter Ustaz, Oh, counter counter. Counter HP ya?
Jual paket, aksesoris HP. Oke. Ibu ada save nomor mereka nggak? Save. Save. Berarti Hmm, terjadi saling save ya? eh, kita ada juga melayani seperti apa briling itu, coach. Oh iya 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 iya. Nah, Jadi nomor pelanggannya juga kita simpan dan share. Tapi kebanyakan iya. di sini pelanggannya banyak non Muslim, coach. Oh, pelanggannya banyak non Muslim. Berarti kesempatan juga itu untuk kita mensiarkan Islam juga ke mereka. Siapa tahu nanti mereka mau masuk Islam juga. Iya kan? Tagihannya itu. Iya. Jangan malu-malu. Ya, masa kita mau mensiarkan agama kita malu-malu. Jelas kita di atas kebenaran. Betul kan ya? Nah, database Ibu ada berapa Ibu? Bu Mira? Ya, coach. Database-nya ada berapa? Data, data, data yang isi pulsa, data yang Oh, kontak hmm, kontak HP kontak, gitu. data kontak Tapi HP-nya ada 500. ada 500. Wah, sedikit banget. Iya. Yang Eh, isi Tapi 1000 lebih. Oke, 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 oke. Nah, untuk yang di ponsel, mereka kan isi nomornya ya. Eh, Kalau yang Muslim aja, saya minta kontak dan minta di save nomor saya. Oh, kalau yang non Muslim, Ibu nggak minta. Non Muslim tapi saya minta nomor mereka tapi nggak saya save. Kenapa? Ibu malu untuk ini untuk mensiarkan. Takut salah. Iya, maksudnya kita berbagi aja, bilang. Saya berbagi kebaikan, saya mendoakan, gitu. Iya, siapa tahu dia terketuk hatinya. Iya kan? Sedikit ditambah. Ah, eh, memang, memang ini perkaranya mental, Ibu. Ya, mental untuk kita berani mensyiarkan agama kita, ya, berani untuk berbagi kebaikan. Waduh, itu memang nggak mudah. Karena akan ada penolakan, akan ada cibiran, akan ada perkataan-perkataan yang nggak etis. Mungkin yang tadinya pelanggan jadi nggak mau langganan lagi. Betul kan, Bu Mira? Ya betul, betul coach. Iya. Bismillah. Bismillah, minta sama Allah. Ya, ya Allah, ini saya dalam rangka mensyiarkan agama. Ya, mudahkanlah ya Allah. Ya. Ah, ah. Nah, Ibu, Ibu kasih ketika Ibu mau nge-save nomornya, Ibu kasih aja dalam kurung, misalnya Bu Eti dalam tanda kurungnya, mungkin dia Kristen. Nah, ya, dikasih dikasih pembeda. Jadi Ibu tinggal sharing-sharing agama. Saya sering nonton ya, Ustadz Khalid Basalamah itu saya baca komen-komen di bawah. Banyak juga loh yang nonton Ustadz Khalid itu tidak cuma orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang kafir, orang-orang di luar sana banyak yang nonton juga loh. Bener nggak Ustadz Gohan? Benar, coach. Iya, iya, Benar. sah aja kalau kita sharing. Cuman kadang-kadang mental kita nih yang belum siap nih. Nah, nanti apa kata mereka? Iya, nanti mereka nggak langganan lagi, nanti mereka tersinggung. Nggak juga sebenarnya. Itu kan hanya pikiran negatif kita aja, ya. Coba kita lebih positif dan kita minta kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk dimudahkan. Ya, Bu Mira ya, Ya. siap. Nah, Pak Syafrizal, kendalanya konsisten aja dan kesabaran. Tinggal nunggu hasil. Story ada 1585 kontak. Masya Allah. Ada grup jual beli WA, ada 7 grup. Ya, kita juga live di FB, Marketplace, TikTok, Snack Video, YouTube, Instagram. Masya Allah, Pak Syafrizal ini tinggal konsisten aja. Yuk, pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa tetap semangat konsistennya nih?
Gimana caranya? Ayo, ada yang punya solusi bagaimana caranya supaya semangat konsistensi itu tetap tumbuh, tetap terbakar, ya, tetap hidup di hati kita semuanya, ya. Salah satu solusinya adalah Bapak Ibu setiap hari tim Jabal Tur bisa mengirimkan materi-materi yang positif ini. Bisa rutin menyapa Bapak Ibu semuanya dan kita saling menguatkan, saling memotivasi. Ya Bu Selvi, Bu Selvi masih on nggak nih? Mana Bu Selvi-nya? Masih coach. Oke, kok ditutup kameranya? Sambil masak nggak nih? Enggak coach, masih nggak enak badan. Oh ya Allah, Masya Allah. Semoga lekas sembuh Bu Selvi. Amin, insyaallah. Syafakallah, syafakillah ya. Nah, baik. Bu Selvi ada nggak tim yang khusus membuat materi setiap harinya nih Bu? Ada coach, kita insya Allah ada 4 konten yang akan kita siapkan. Sekarang sedang digarap coach. Mantap. 4 konten sehari berarti? 4 item itu maksudnya 4 jenis gitu coach. Ada 4 konten jenis. tentang info, Mm-mm. tentang motivasi, inspirasi, dokumentasi, seperti itu coach. Baik, baik. Itu konsisten dikirim setiap hari. Nah, Mm-mm. ada di absen nggak? Mana-mana Bapak Ibu yang rutin ngirim dan mana yang enggak? Kalau untuk Ini Pak dari Pak Syafrizal, betul itu Coach. Materi harus dikirim tiap hari. sabar ya. Semangat kali. Ada, iya semangat ya, luar biasa ya. Maka setiap hari dikirimkan dan ada checklistnya nggak Bu yang dibagikan kemarin? Siapa yang konsisten ya disemangatin nih setiap harinya nih? Yang konsistensi visit itu sudah coach sudah mulai jalan. Sudah mulai? Cuman Mm. mungkin ada yang visit tapi tidak dilaporkan ke grup seperti itu. Oh gitu. Mereka nggak dikasih formnya aja, jadi mereka tinggal tulis gitu. Enggak, saya suruh laporkan ke grup aja sih Oh coach. lapor ke grup, Jadi kita baik. enak merekapnya dari kantor. Oke 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 oke. Ibu nggak ngelapor ke kantor, nanti kehilangan kesempatan nih untuk dapat hadiah. Iya iya iya. Hadiahnya apa nih Bu Selvi kalau mereka konsisten nih, Bapak Ibu konsisten semua nih? Konsisten itu kemarin saya buat 1 juta, terus Wow, 100.000 dan 200.000 coach. wow, ini menarik sekali. Buat Pak Syafrizal itu berarti nggak Pak kalau dapat 1 juta ya, padahal belum tentu closing loh. Ya hanya konsisten aja, cukup konsisten. Tapi dengan syarat jujur ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksinya bahwa kita konsisten. Ya, kita konsisten mensiarkan agama Allah, mensiarkan ibadah yang masya Allah ya, ibadah yang begitu besar ya, begitu agung. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi konsisten dan kita luruskan niat. Nah, ada lagi nggak nih yang masih jadi kendala? Nih kita kebetulan sudah jam 17.30 di sini, ya, sudah 1 jam nggak terasa kita sharing-sharing, ya. Nah, tadi rumusnya adalah kita menjaga pikiran kita bagaimana tetap positif, ya, bagaimana kita menjaga energi kita supaya tetap positif, jangan terpengaruh dengan situasi yang ada di luar. Ya, ketika ada omongan-omongan yang tidak enak, ketika ada hal-hal yang negatif, ya kita akhirnya terpengaruh, ya. Coach, coba sedikit Silahkan. disapa yang pelalawan coach. Kayaknya redup kali nih pelalawan ini coach. Yang pelelawan, ada yang pelelawan nggak nih? Pelalawan ada Siapa nih? Ahmad Rizwan, ada Abu Ali itu, ada Pak Ibu Haji Ali, Eka. Masya Allah, Masya Allah. Ada Abu Ali. Assalamualaikum Abu Ali. Biar meningkat lagi hampir panasnya coach. Iya, ada Buya Ayas, ada Pak Ahmad, ada Pak Agus Pratiwi, ada Abu Ali. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi
Masya Allah Abu. Oke, gimana kabarnya Abu Ali? Alhamdulillah sehat, Coach. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana perjuangannya dakwah di sana untuk mensyiarkan Jabal Tur? Apa Alhamdulillah kendala-kendalanya? untuk yang di Pelalawan, kalau kami pribadi, Alhamdulillah untuk periode Februari ada 6 Alhamdulillah. yang berangkat kemarin di Desember ya, ada 3. Ada 3. Dan untuk Alhamdulillah. yang keberangkatan yang akan datang lagi ada yang di lobi juga nih, Coach. Mudah-mudahan dengan program-program dari Jabal Tour, semoga Jabal Tour juga bertambah jaya, gitu. Amin insya Allah. Amin insya Allah. Apa nih kendalanya, Pak Abu Ali? Sejauh ini kendala tidak begitu ini sih, Coach. Hmm, Cuman mungkin promosi yang harus kita giatkan lagi, Coach. iya, baik. Terkait mungkin kita juga dikasih semacam brosur yang bisa ditinggalkan kepada calon jemaah biar ingat selalu mereka tuh, Coach. Oke, oke. Baik. Berarti brosurnya kurang ini ya, Pak Abu Ali ya? Ya, brosur lah. Apa yang bisa kita tinggal kepada calon jemaah gitu loh, Coach. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Nah, Pak Abu Ali, dalam sehari Pak Abu Ali berapa kali visit atau berapa kali datang ke tempat-tempat, ke rumah-rumah gitu? Kalau untuk berapa hari terakhir ini, Coach, agak agak ini, Coach, karena ada kegiatan lain juga. Kebetulan di tempat kami ini ada kegiatan sosial, ada bencana banjir, dan terus ada Oh, kesulitan juga nih. astagfirullah. Jadi kami ada menyisihkan waktu juga untuk kegiatan itu, Coach. Jadi belum sempat setiap hari harus melakukan ini kunjungan ke calon jemaah, Coach. Seperti La itu. haula wala quwata illa billah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan ya, mudah-mudahan Allah melapangkan urusannya Abu Ali dan Allah menerima amal ibadahnya Amin. ya, karena ikhlas karena Allah menolong saudara-saudara kita yang terkena korban banjir ya. Masya Allah. Baik. Baik. Nah, ini ada Insya Abu Allah, Zian ke juga. depan nanti kita giatkan lagi. Oke, siap. Berarti tadi butuhnya brosur ya. Nah, Ya, selain brosur, untuk baliho apa spanduk itu bagaimana? kalau ada lebih baik bisa kita ini tempelkan di depan garasi rumah. Masya Allah, Masya Allah. Siap. Untuk WA gimana, Abu? WA Abu menyapa setiap hari kawan-kawan? Kalau WA, insya Allah sudah berjalan, Coach. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Ada berapa orang yang disapa setiap harinya? Setiap hari, berapa hari terakhir ini, tidak setiap hari, Coach. Mungkin sekali dalam 2 hari, 3 hari. Karena kegiatan tadi sekarang ini agak padat, Coach. Jadi ada share donasi juga, ada share kegiatan dari penyaluran donasi. Jadi agak ini, Terpecah ya. mudah-mudahan dalam waktu dekat banjir sudah berlalu, mungkin bisa lagi fokus ke promosi Jabal Tur. Masya Allah. Siap. Oke, semoga Allah mudahkan Pak Abu Ali ya. Masya Allah. Luar biasa nih semangat sosialnya ya. Iya. Nanti ada Abu Zain. Ya, Masya Allah. Abu Zain. Masya Allah. Assalamualaikum Abu Zain, Pak Abu. Warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Iya, Masya Allah. Gimana Pak Abu Zain? Sehat? Alhamdulillah, Coach. Pak Abu Zain di mana ini lokasinya, tinggalnya? Ini Ana lokasinya sedang berhadapan dengan Abu Ali ini, Coach.
Iya, 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 iya. Dan qadarullah God, Anda juga berhadapan ini. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Sesama di pelalawan ya. Iya, iya, iya. Gimana, gimana? Ada berapa orang yang alhamdulillah sudah dimasukkan ini dari Abu Gimana Zain? God? Sudah Gimana? berapa jemaah yang dimasukkan dari Abu Zain mungkin? Halo, Abu? Assalamualaikum. Oh, ini freeze ya kelihatannya ya. Jaringannya ya. Ya, gimana God? Ah, kalau jemaah, Anda juga belum hitung ada berapa gitu. Anda Mhm. segan ngomong karena di sebelah Anda ini ada ahlinya. Masya Allah, Masya Allah. Halo? Artinya tetap berusaha Gus ya. Mudah-mudahan eh, kita mendapatkan banyak jemaah ya dengan niat Amin. karena kita untuk mengajak mereka ke Baitullah. Amin, 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 amin. Insya Allah, amin, amin. Iya. Dari Abu Zain sendiri ada kendala juga mungkin apa yang Tetap dihadapi? berusaha Gus ya. Dan Iya. kendalanya mungkin kalau di anak pribadi Oke, ini freeze ya. Jaringannya ya mungkin ya Abu Zain. kendalanya ya gimana ya? Ini kok hilang nih. Halo? Halo? Iya, Abu. Iya, silahkan Abu Zain. Yang pas Oke, Abu Zain. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik. Mungkin jaringannya ya. Bapak Abu Ali lagi, Bapak Abu Zain lagi terkendala. Baik, kita sapa yang lain lagi nih, Ustadz. Ustadz Gohan. Ada siapa lagi yang masih anyep-anyep, masih diam-diam aja, masih malu-malu? Ada Bapak Sumardi mungkin, ya. Ada Buya Ayas, ada Bapak Ada Abu. Ustaz Syukri Ustadz Syukri, Masya Allah. dari Rohul. Dari Rohul ya. Assalamualaikum Ya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini warnanya kuning semuanya. Kenapa ini? Latar ininya ya. Mungkin kita bisa nyalakan videonya. Mungkin saya pengen ketemu. Masya Videonya ya. Allah. Iya. Bentar. Ustadznya luar biasa ini. Masya Allah. Para pejuang Udah agama nampak? Allah. Belum. Belum Masih ini? Lenovo ya tulisannya. Ini masih kuning aja. Taib, Ustadz. Settingannya nih. Iya. Settingannya. Settingannya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nah, dari pembahasan kita yang 1 jam tadi, gimana Ustadz? Apa yang mungkin bisa kita dapatkan pada sore hari ini, Ustadz? Iya, kita kan terkendala ininya aja fisiknya tadi kan. Mm-mm. Kadang semangat, kadang enggak gitu. Baik, baik, baik. Apa yang membuat semangat itu naik turun, Ustadz? Eh, kalau sudah nampak target itu ya memang ada semangat gitu ya. Iya. Nampaknya semangat kita kalau udah ketemu target gitu. Hmm, Tapi hmm, hmm. di satu sisi eh, kesibukan kita ini yang membuat apa itu. Oke. Kalau boleh tahu apa aja nih kesibukannya, Ustadz? Karena kan kepala sekolah di 2 sekolah. Subhanallah, kepala sekolah di 2 sekolah ya. Ya. Pertama dari jam 7 sampai jam 13. Iya, Kemudian jam 14 sampai jam 16 di MDTA. Kalau pagi MDT. tadi itu di SD. Oke. Hmm, hmm. Jadi
Ini aja tadi hampir gak ikut ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Iya, Allah alhamdulillah pertemukan Allah kita ya, mudahkan. Alhamdulillah. Kalau dari wali santrinya mungkin nggak itu, atau wali muridnya mungkin nggak ada yang potensial itu Ustaz? Kita selalu apa itu posting apa Hmm, itu, terus kita beri captionnya kan. iya. Bermacam-macam lah pandai-pandai kita kan untuk menarik mereka kan. Alhamdulillah kecantol juga gitu. Oh, Masya Allah, Dan Masya ada Allah. yang dari jemaah kita kemarin kan 4 nih yang daftar. Hmm. Dari wali santri 2 orang suami istri. Alhamdulillah, Jadi untuk Alhamdulillah, bulan ini Februari ini Insya Allah berangkat 6 orang dari Rohul travel kita ini. Alhamdulillah, Cuman Alhamdulillah. habis itu kayaknya kehabisan target. Iya, 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 iya. Iya, karena wali santrinya itu aja gitu ya, Ya. jemaahnya itu saja gitu ya Ustadz ya. Heeh. Baik, baik. Memungkinkan nggak kira-kira Ustadz untuk Ustadz bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW tempat tinggalnya Ustadz untuk bisa dapatkan database-nya, data nama-namanya? Ini barangkali masukan ini kayaknya ini ya. Itu yang boleh Ah, kami coba. Insya Allah lah. mantap. Coba Ustadz, insya Insya Allah. Allah. Apalagi kalau Ustadz ketemu Pak Lurah, ya Pak Lurah, Pak, nah ini ada data kakak ini enggak? Ya kenapa? Ya kita mau mensyiarkan Islam, kita mau mensyiarkan agama Allah, ya kita mau berceramah, kita mau macam-macam, ya. Oh, gitu. Nah iya, satu kelurahan itu ada berapa kakak, ada berapa database, ya kan? Ada berapa nomor WA. Nah ini bisa kita syiarkan. Nah, ya, Kita ya. kan Hmm. eh, kita kan di sini kan ada itu grupnya masyarakat itu kan, musola Hmm. asalkan masjid kan biasanya kan ada tuh grup tuh. Iya. Cuma Hmm. kita belum masuk ke grup mereka ini, belum Nah, masih. berarti tinggal kita masuk nih ya. Oke. Dan Nah, itu baik. tadi kalau masuk kita tahap apa pula cara orang itu kan. Ya, justru itu kita mewarnai, bukan Ya, kita yang diwarnai kan begitu ya. Kita mewarnai kebaikan, kita mewarnai hal-hal yang baru yang ya sesuai sunnah insya Allah ya. Nah, kita mau mewarnai ya kita berikan hadis-hadis Nabi, kita berikan quotes-quotes yang memotivasi, yang mengajak mereka kepada kebaikan. Nantinya mereka akan tergugah itu ya, Ustaz ya. Ya iya, memang orang awam ya kita gimana ya kita mau bilang ya. Tentunya banyak banyak entah apa-apa yang dibahas di situ, entah ya, apa-apa pula yang di-share-nya gitu ya kan ya. Kadang-kadang ada auratnya pula, kadang-kadang ada musiknya pula, kadang-kadang ya macam-macam begitu kan. Nah, tapi tentunya ketika kita berdakwah ini kita yang membentengi diri ya, insya Allah ya Ustadz ya. Kita ya. yang memagari diri dari hal-hal yang buruk itu dan kemudian kita yang mewarnai lingkungan kita. Nah, ya kita yang mewarnai jemaah-jemaah di pengajian-pengajian atau di masyarakat kita ini, gitu, insya Allah ya. Nah, Ustadz Kalau bayangkan tadi, masalah kalau masalah ah, grup sih banyak kalau grup. oke, Ya, oke, ada grup masjid apa ini apa namanya fase pengerayan, Masya Allah, Masya Allah, ada Masya Allah. grup pondok pesantren seprovinsi kita masuk, Masya Allah, Masya Allah. banyaklah grupnya gitu. Cuman Luar biasa ini. ada grup jual beli syar'i, nah Hmm. masuk kita itu karena ya Nah, situ aja. nah, berarti tinggal bagaimana kita menambang database-nya nih, Ustadz. Bagaimana kita menghubungin satu persatu, kita ajak kenalan, Ya, ya, kemudian nanti kita minta mereka saling save nomor. per orang Nah, gitu ya. per orang, per orang. Jadi misalkan di grup itu ya, itu kan ada namanya, ya Ya. Pak Anton, Pak Andi, Nah, Bu Mira, misalnya Bu siapa lagi gitu ya. Nah kita japri, kita hubungin mereka secara private. oh, Assalamualaikum Bu Ayu, Assalamualaikum Pak Anton, Assalamualaikum saya Didi, misalnya saya Mubalik gitu ya. Nah izin share hal-hal yang bermanfaat, insya Allah kirim materi gitu kan, kirim apa gitu kan, hadis-hadis.
Mereka insya Allah akan senang. Nah, sip. Oke, oke, oke. Oke, bisa dicoba ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, ini kita sudah mau habis waktunya. Sudah jam 17.51, ya sebentar lagi jam 18 alias jam 6. Mungkin sudah mau dekat maghrib ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan nih Bapak Ibu, ada kendala apa lagi? Silahkan. Nah, silahkan Bu Silvi. Ada siapa yang belum disapa ini? Pak Sumardi. Pak Sumardi lagi di jalan ini kelihatannya ya. Nah, kayaknya sama dengan Bu Nur Hayati ya. Nah, ada Bapak Eka Wijaya. Kawijaya dari Pahlawan ya, Ustaz. Oh, Masya Allah dari Pelalawan. Ustaz Zuhdi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz Zuhdi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Maaf itu. Maaf. Iya. Suaranya agak kresek-kresek ya. Gimana Ustaz? Aman jaringannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat. Alhamdulillah. Khair. Untuk saat ini fokus dengerin dulu Coach. Masya Allah. Nyari ilmu lah dari teman-teman. Iya, boleh tahu apa saja yang tadi Ustaz Zuhdi dapatkan dari sesi sharing kita sore hari ini? Baik, sebelumnya tadi minta maaf Coach, agak terlambat masuk karena memang tadi ngajar ngaji. Iya. Selesai tadi, anak serahkan ke orang tua. Iya. Jadi, tadi yang Sorry, maaf ini kresek-kresek ya, saya nggak nangkap suaranya, Ustaz Zuhdi. Baik, sudah Coach. Mantap, mantap suaranya, iya. Masya Allah. Gimana Ustaz? Yang Anda dapatkan, alhamdulillah terkait positive thinking tadi dan walaupun banyak saingan, tetap harus percaya diri lah. Masya Allah, betul banget, betul banget. Nah, gimana Ustadz rutin untuk visit atau menghubungin kawan-kawan ini atau mensyiarkan ini bagaimana, Ustadz? Saya sih rutinnya ke apa ya? Ke WA ya. Ke WA. Lebih ke Halo? Halo? Tes? Ustaz Zuhdi? Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Zuhdi? Halo, Ustaz Zuhdi? Jaringan ya. Ustaz Zuhdi kayaknya apa dia kayak di atas kapal. Iya, kayak di atas kapal. Tapi mancing apa ya Ustaz Zuhdi ya? Suara kita gimana? Masuk, Ustaz? Oh, Di pinggir pantai itu Ustaz. Coba disapa dulu Coach. Ini Tarigan. Bapak siapa? Bapak Tarigan? Iya, Iya, Bapak Tarigan. Halo, Assalamualaikum. Stop dong. Yang depan kita sama jemput di mana kota? Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Coach. Masya Allah. Ini bareng Zoom-nya dengan kawan-kawan yang lain juga nih kelihatannya ya? Iya Coach. Gimana Bu Selvi? Mereka satu geng. Oh, Masya Allah, satu geng. Luar biasa. Gimana Pak Ahmad? Apa yang bisa didapatkan dari sharing-sharing kita sore hari ini?
Udah kok, tadi udah disampaikan kawan-kawan tadi, Abu Jain, Abu Ali, sama kami satu tim semua ini. Satu tim semuanya. Masya Allah. Ada butuh support lagi nggak nih dari Jabal Tur? Iya, support yang paling bagus itu ya istri muda memang, Kos. Itu yang paling... Belum dapat. Belum dapat. Enggak, Kos. Kita butuh brosur sebenarnya. Kalau ada brosur, lebih mudah brosur. Oke, brosur ya. Nah, coba nomor 1 itu bener loh. Brosur sama spanduk kecil-kecil itu yang kita sebar di jalan gitu. Oke, baik. Dari Bu Sylvi, brosurnya gimana nih, Bu Sylvi? Kemarin kita udah over budget untuk di brosur, Coach. Mungkin di musim baru, insya Allah kita cetakan yang baru. Oke. Baik. Bagus juga itu. Spanduk. Sekarang kan banyak baliho cantik, Coach. Jadi mungkin bisa baliho cantiknya, baru bisa pakai baliho umroh. Nah, sekarang kebanyakan baliho cantik. Gimana Ustaz? Tadi suaranya pecah. Ada suara ini dari Pak Ahmad. Tadi gimana untuk spanduk, Ya, Ustaz? jadi saat ini kan banyak baliho caleg ya. Iya. Jadi mungkin nanti maksimal baliho kita itu setelah baliho caleg. Oke, Ya, setelah baliho baru caleg. nanti Nah, bisa bikin baliho yang baru. iya. Berarti di Februari ya, insya Allah ya. Lagi kok setelah 14 Februari. Iya, setelah 14 Februari ya, itu dicopot semua ya, maka insya Allah nanti spanduk-spanduk kita ya. Karena Baik, nanti baliho kita untuk umroh baru maksimal. baik. Nah, selama ini kalau boleh saya tahu nih tentang brosur, banyak dipegang atau diabaikan begitu aja atau dibuang nih brosur? Ya kan ketika Nah, ketika kita kasih brosur, mereka banyak nyimpan atau mengabaikan begitu aja? Enggak, Kos. Kita brosur itu kita kebanyakan kita taruh di masjid-masjid, di mana gitu. Oke. Kalau kawan kita bagi gitu. Oke. Kebanyakan masjid kita taruh di Kabupaten Pelalawan ini hampir kalau banyak brosur kita setiap masjid udah ada brosur kita itu. Oke. Perlu Masya anak Allah. Gimana Pak Abu Ali? Sorry. Silakan. Suaranya belum masuk. Halo Coach, halo. Halo, iya Pak Abu Ali. Untuk untuk brosur mungkin memang perlu Coach, tapi itu targetnya nanti kita bagikan ke mungkin acara-acara arisan ibu-ibu, misalkan ada pertemuan pemuda di tempat kita gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada niat dari kawan-kawan kita sama musliman lain untuk berumroh, mungkin menjadi inspirasi apabila itu sudah ada gitu, Coach. Nah, karena bisa juga itu nanti cari-cari lagi informasi yang lain kalau udah ada itu. Udah dibawa pulang gitu kan. Ada niat untuk umroh gitu kan, mungkin bisa jadi situ aja acuannya lagi gitu, Coach. Kalau menurut Ana gitu. Baik. Iya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nggak terasa nih, saya mitra. Ini ada ada pertanyaan dari Buya Ayas. Assalamualaikum Buya. Salam Coach. Masya Allah. Ya, gimana Buya? Lagi di Bogor, lagi gelap banget hujan Coach. Oke. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya bagaimana ya Coach skema dan pola brosur yang tertarget? Ya. Ya Coach. Mungkin biar nggak apa Coach, nggak boros ya. Nggak boros. Ya, kalau saya sih pas udah yakin orang tuh sekitar 50% mereka akan terencana berangkat. Terus saya bagikan brosur tuh dan rata-rata mereka nyimpen sih, nggak ada yang kebuang.
Nah, cuma Itu memang metodenya udah bener, Pak. cuma memang closing aja yang perlu kita diedukasi nih, Coach. Baik. Nah, Buya, ya ini bagus sekali ya, Buya mengajarkan ke Bapak Ibu semuanya bahwa brosur itu jangan asal sebar, jangan asal naruh di motor-motor orang. Kalau naruh di masjid ya masih mending lah begitu ya. Nah, siapa yang mau kan diambil. Tapi kalau untuk kan banyak orang kalau nyebar brosur itu asal di ini aja ya, asal disebar-sebar gitu ya. Brosur ini bagus sekali tadi dari Buya Ayas ya, bahwa ketika orang itu sudah 50% tertarik atau ada ciri-ciri ketertarikan, baru kita kasih brosur. Iya, jadi tidak asal, Pak, ini Pak, atau di lampu merah gitu ya, cuma nongkrong, asal bagi-bagi. Itu akan terbuang, ya mayoritas akan terbuang. Tapi ketika kita ajak ngobrol terlebih dahulu, ya kita ajak diskusi terlebih dahulu, kita perkenalkan tentang travel kita. Nah, insya Allah ini ya mayoritas mereka akan nyimpan brosur kita. Nah, pertanyaan yang bagus sekali dari Buya Ayas adalah, Coach, gimana caranya closingnya nih? Ya, tadi mereka udah tertarik. Nah, maka Bapak Ibu semuanya saran saya Bapak Ibu punya buku daftar follow up, ya, daftar follow up. Jadi di sini ditulis namanya siapa-siapa yang sudah kita sebarkan brosur, misalnya dari Pak Andi, ya, Pak Budi, ya, Pak Dedi, dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita cantumkan follow up-nya. Ini follow up pertama, follow up kedua, follow up ketiga, follow up keempat. Nah, jadi kita follow up terus sampai closing. Sampai kapan, Coach? Ya, sampai closing. Ya. Kalau ternyata belum closing, di follow up terus. Apa yang di follow up? Nah, ini nih yang penting nih pembahasannya. Yang pertama, ya, jangan pernah tanyakan gimana kemarin. Gimana kemarin penawaran umrohnya. Kalau kita tanya itu, maka mereka akan merasa dikejar-kejar. Nah, mereka akan merasa dikejar. Betul atau betul? Coba, siapa yang punya pengalaman ini? Ketika kita sudah ngasih brosur, terus ditanya lagi, Pak, gimana penawaran yang kemarin? Aduh, ya. Besoknya tanya lagi, Pak, gimana penawaran kemarin? Besoknya kita diblok. Maka ketika kita menanyakan, ya, kita telepon atau kita WA, lagi-lagi rumusnya adalah sharing, selling. Nih, ketika Buya Ayas atau Bapak Ibu nih, Bu Nur Hayati akan memfollow up, kirimkan dulu quotes, kirimkan dulu materi-materi yang bermanfaat, kirimkan doa. Assalamualaikum Bu Ayu, saya doakan Ibu sehat-sehat selalu, keluarganya rukun, ya rezekinya lancar, sampai anak keturunan semuanya, anak soleh-soleha semuanya. Nah, Bu, ini ada hadis Nabi ya, saya mau berbagi. Itu aja. Nggak usah bahas umroh, nggak usah bahas penawaran kemarin. Tidak usah. Tidak usah. Ya, besoknya lagi, sharing lagi. Assalamualaikum Bu Ayu, saya doakan Ibu selalu sehat semuanya. Ini saya ketemu ada video bagus dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Nah, semoga menginspirasi. Udah titik, itu aja. Ya, baru nanti yang ketiganya, Assalamualaikum Ibu Ayu. Nah, ada promo 2 juta diskon, ya, sayang untuk dilewatkan. Nah, udah itu aja. Jadi selalu formulanya sharing, selling. Sharing, selling. Formula ini yang dipakai ya oleh TV, oleh radio, dimanapun medianya, YouTube dan segala macamnya. Selalu ada konten, setelah konten iklan. Nah, itu formulanya, setelah konten iklan. Jadi, pastikan konten kita itu daging. Pastikan konten kita itu bermutu untuk kita share. Sehingga apa? Mereka akan ingat dengan kita. Tanpa pun kita tanyakan gimana umroh kemarin, gimana penawaran, mereka juga ingat kita kok sebenarnya.
Ya, apalagi kalau kita sharing ilmu yang bermanfaat. Nah, ini mereka merasa dapat pencerahan. Nah, ya, itu formulanya, Buya. Ya, dari Pak Baik. Frenzy dan Bu Mira. Iya. Coach, bagaimana caranya supaya tidak kedahuluan orang lain? Bahwasanya kita dapat info beliau ingin umroh. Nah, supaya tidak keduluanan, lagi-lagi konsistensi. Ya, makanya tadi penting untuk kita membuat buku ini. Ya, nah saran saya masing-masing Bapak Ibu mandiri. Ya, ditulis itu namanya, orang-orangnya, terus kapan di follow up-nya. Nah, dan kemudian sekali lagi, ketika kita konsisten. Nih, saya mau tanya Bapak Ibu. Coba sambung kalimat saya. Apapun makanannya, minumnya, nah, titik-titik. Mesti mayoritas menjawab teh botol sosro. Betul atau betul? Ya. Kenapa Bapak Ibu bisa menjawab seperti itu? Karena iklannya sering nongol. Ya. Bapak Ibu, orang itu tidak beli dengan iklan pertama. Orang baru beli itu setelah 7 atau 12 kali kena iklan, baru mereka akan memutuskan beli. Maka ya, kita cukup konsisten di 7 sampai 12 kali di orang yang sama. Di orang yang sama. Ya, dengan syarat memang orang ini punya kemampuan untuk umroh, gitu ya. Di orang yang sama kita konsisten terus. Kita konsisten terus. Nah, kalau sudah konsisten juga tapi masih keduluanan orang, itu kembali lagi kepada rezeki yang Allah tetapkan. Tapi ketika kita manjat dawajat, ya, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang konsisten, maka dia akan dapatkan, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sekian dari saya karena sudah jam 6. Ya, alhamdulillah nggak terasa kita sudah 1,5 jam bersama, ya, berbagi ilmu, berbagi cerita, saling sharing, saling support, saling memotivasi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan nanti jangan sungkan, ya. Ini nanti kita buat forum ini sebulan 2 kali gitu ya, Bu Sylvia. Siap, Coach. Sehingga nanti kawan-kawan rutin nih. Nanti giliran Bapak-Bapak Ibu yang sharing gimana pengalamannya dalam menjalankan atau mensyiarkan travel umroh dari Jabal Tur ini. Ya, jadi bukan cuma saya yang satu arah saja, tapi ada feedback dari Bapak Ibu yang lainnya juga. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmunya, ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi catatan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.